Oke, kembali lagi bersama gue Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gue akan membahas tentang auction market theory ya, lebih tepatnya how markets find the fair value. Ya, jadi apa itu auction market theory? Auction market theory atau AMT kalau kita singkat itu adalah pendekatan analitis dalam dunia trading yang menjelaskan bagaimana harga itu terbentuk melalui interaksi antara pembeli dan juga penjual. Jadi AMT ini bukan strategi sebenarnya, tapi ini adalah konsep dasar yang membantu kalian tuh memahami struktur market dengan cara lebih dalam gitu. Jadi tujuan dari AMT ini atau auction market theory itu untuk menemukan fair value atau nilai wajar dari sebuah aset tertentu gitu. Jadi kita harus tahu nih harga yang pas untuk aset tertentu tuh di berapa. Jadi di dalam AMT ini atau auction market theory ada yang namanya bell curve theory. Ya maksudnya gimana? Jadi di sebelah sini tuh ada yang namanya standard deviation. Jadi kita bisa pakai yang namanya mean. Ya mean ini adalah nilai tengahnya. Yang ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk kita mengetahui fair value dari sebuah aset. Nah, di sebelah sini ada yang namanya standard deviation, minus 3 standard deviation, minus 2 standard deviation, minus 1 standard deviation, bahkan ya plus juga. Plus 1 standard deviation, plus 2 standard deviation, dan plus 3 standard deviation gitu. Sebelah sini gue udah tulis juga ya, area under the normal curve that lies between 1, 2, dan 3 standard deviation on each side of the mean. Ini tuh disebut dengan standard deviation. Itu yang angka minus 1, minus 2, minus 3, dan lain-lain, itu standard deviation-nya. Yang tengah ini adalah angka fair value-nya. Jadi sebelah sini ada yang namanya siklus pasar berdasarkan AMT atau auction market theory. Jadi yang pertama itu adalah efficient market ya. Terus selanjutnya misal demand exceed supply. Maksudnya gimana? Berarti demand lebih banyak dibanding supply-nya. Atau ya mungkin supply lebih banyak dibanding demand-nya. Jadi kalau misalnya demand lebih banyak, ya harga otomatis naik ya. Balik lagi ke prinsip supply dan demand. Setelah itu ada yang namanya imbalance occurs atau inefficiency. Jadi market itu sudah tidak efisien lagi. Karena apa? Karena udah bukan di fair value-nya lagi. Misal ada harganya misal di 1.000 gitu. Awal di 1.000 naik ke 2.000. Padahal fair value aslinya tuh di 1.000. Itu at the end bakal balik lagi ke angka 1.000. Seperti itu. Selanjutnya, ini bakal look for balance atau efficiency. Jadi setelah ini udah imbalance atau udah nggak efficient marketnya, udah melebihi atau terlalu bawah ya si fair value-nya, itu bakal look for balance lagi. Jadi harga itu cenderung akan balik ke fair value yang aslinya, seperti itu. Baru akhirnya balik lagi, siklusnya berulang gitu. Dari efficient market, imbalance lagi, look for balance, balik lagi ke efficient market. Seperti itu terus, selalu mengulang. Nah ini gue udah kasih ilustrasi juga ke kalian ya. Jadi sebelah sini tuh adalah harga masker, ya harga masker. Ini anggapan sebelah sini ini chart harga maskernya. Kalian kalau misalnya lihat di awal-awal, misal di tahun 2019 lah ya, di tahun 2019 harga masker itu ada di angka 10.000 ya, atau 5.000 lah gue tulis ya. Harganya ini sekitar Rp5.000. Nah, sekitar Rp5.000. Dan di saat COVID-19 itu melanda, ini otomatis langsung harganya naik. Karena apa? Karena demand-nya jauh lebih banyak dibanding supply, gitu. Di saat ini udah naik ke atas, di sebelah sini orang bakal mikir apa? Misal harga di paling atasnya itu 20.000 gitu misalnya, 20.000, ya Rp20.000. Terus harga terendahnya itu di 15.000. Orang ini bakal otomatis mikir, harga 15.000 ini udah cukup murah. Kenapa? Karena ini sudah sempat nyentuh angka 20.000. Ini yang terjadi di market kripto ataupun di saham dan di lain-lain. Jadi kenapa harga itu bisa naik terus? Karena demand-nya itu bertambah dan juga orang itu sudah nganggep harga yang sebelumnya mahal itu jadi murah. Karena saking seringnya harga itu mengalami kenaikan. Contoh yang awalnya harganya cuma Rp5.000, misal ini harganya lagi sideways ya. Rp5.000 sampai 7.000 gitu misalnya ya. Rp7.000 ya. Terus begitu saat Covid naik terus harganya 2 kali lipat sampai akhirnya fair value yang dikatakan oleh orang-orang atau yang dipikirkan oleh orang-orang itu di area berapa? Area 15.000. Area 15.000 orang itu pasti udah nganggep masker ini murah di saat 2020, 2021. Ya kenapa? Karena harga masker pernah menyentuh lebih dari harga 20.000 gitu. At the end di saat COVID-19-nya udah selesai, pasti harga itu bakal turun lagi ke fair value yang sebelumnya. Which is ya di area 5.000 sampai 7.000 gitu. Ya, jadi ini yang disebut dengan auction market theory. Jadi yang pertama di fase yang pertama yang gua kasih lingkaran ini adalah efficientnya atau market balance-nya atau fair value-nya tuh aslinya itu di harga Rp5.000 sampai Rp7.000. Di saat harganya naik karena Covid, ini timbul yang namanya apa? Inefficiency atau market tidak efisien atau terlalu over dibanding fair value-nya. Setelah Covid-nya selesai, dia akan balik lagi mencari fair value-nya. Ya, seperti yang tadi di PowerPoint yang udah gue share ke kalian ya. Itu
bakal cari fair value-nya lagi dan akhirnya harga bakal turun kembali ke harga area 5.000 sampai Rp7.000. Oke, selanjutnya ya, elemen dalam AMT atau auction market theory itu ada 3. Yang pertama itu adalah price. Ya, jadi harga ini menjadi elemen utama di dalam auction market theory. Yang kedua, time, yaitu waktu. Kita bisa menggunakan indikator time price opportunity. Selanjutnya, volume. Kita bisa menggunakan indikator volume profile. Nanti bakal gua share juga ke kalian di modul-modul selanjutnya. Next, ini acceptance and failed auction. Maksudnya gimana? Yang pertama, acceptance. Ketika harga itu keluar dari zona fair value-nya dengan volume dan price action yang mendukung. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Di saat orang-orang itu mulai accept atau mulai menerima bahwa harga masker itu mau gak mau harus naik, itu di mana? Di sekitar sebelah sini. Ketika dia breakout dari fair value-nya. Gitu. Jadi semua hal di dunia ini, mau harga cabe, mau harga minyak, mau harga apapun itu, semua tuh ada chartnya sebenarnya. Ketika kalian ngerti technical analysis, ketika kalian ngerti auction market theory, kalian pasti akan melihat semua harga yang naik dan turun tuh dengan mata yang berbeda. Selanjutnya yaitu fail auction. Ya maksudnya gimana? Ketika harga berusaha keluar dari zona fair value, namun tidak mendapat sambutan sehingga harga kembali ke dalam fair value. Maksudnya gimana? Ini contoh seperti ini. Atau kalau misalnya kita ngerti dalam istilah trading itu adalah apa? Fake breakout. Ya, ketika dia breakout dari harga 20.000, harga masker ini dari 20.000, dia naik nih misal ini ke 22.000. Ya ini 22.000. Gue tulis dulu. 22.000 harganya. Tapi disebut dengan failed auction kenapa? Karena orang-orang ini tidak menerima atau menolak bahwa harga masker itu jadi 22.000. Maka dari itu karena nggak ada yang beli lagi di harga 22.000, mau nggak mau harganya pasti akan turun agar ada pembeli lagi yang mulai membeli atau ada demand lagi yang mulai muncul seperti itu. Nah, sebelah sini gue udah kasih juga contoh chartnya di financial market ini di Bitcoin contohnya. Kalian bisa lihat ya kalau kita pakai fixed range volume profile, di paling atas ini ada yang namanya value area high, di bawah ini value area low. Value area high ini bisa disebut sebagai apa? Sebagai ya resistennya atau supply-nya. Di saat ini ditembus, ya ini disebut dengan acceptance. Jadi ketika orang ini mulai menerima, ya udahlah gue terima bahwa harga masker ini, atau contohnya sebelah sini Bitcoin, harga Bitcoin ini mengalami kenaikan di atas fair value-nya. Selanjutnya sama, seperti di sebelah sini, di bawah. Kenapa ini disebut dengan fail auction? Karena ketika harganya turun, harganya naik lagi ke fair value. Jadi orang ini menolak supply-nya ini terlalu sedikit di saat demand-nya banyak, di saat dia mengalami fake breakdown, ya. Jadi mengapa AMT ini penting atau auction market theory dalam sistem trading kita? Yang pertama, menilai di mana harga yang cenderung stabil atau fair value. Kalau kalian mungkin mulai trading atau mulai investasi dari saham, harusnya kalian udah ngerti nilai intrinsik dalam sebuah aset itu dari mana gitu kalian lihatnya, di harga berapa. Contoh misal BBCA itu nilai intrinsiknya di 6.500. Ya kalian berarti kalau misalnya harganya BBCA ke 6.500 ya berarti kalian beli dong. Itu kan udah nilai intrinsiknya. Atau di bawah 6.500 harga intrinsik atau fair value-nya. Justru itu lagi diskon, kalian harusnya lakukan pembelian seperti itu. Kedua, mengantisipasi pergerakan harga untuk kembali ke fair value atau membuat fair value area yang baru. Jadi ini kita bisa mengaplikasikan AMT ini atau auction market theory, walaupun sebenarnya sekedar kayak teori, tapi di saat kalian ngerti, kalian bakal lihat chart ini dan price action tuh sangat jauh berbeda dibanding kalian sebelumnya. Jadi mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.